Siapa sangka seorang gadis desa dari pelosok Jawa Barat, yang tinggal di rumah sederhana dan hidup dalam keterbatasan, akan menjadi istri dari dua bos kaya raya di negeri Arab? Namanya Dewi. Cantik, polos, dan penuh harapan. Ia hanya ingin membantu orang tuanya. Tapi takdir justru menyeretnya ke dalam kisah cinta yang tak biasa. Sebuah perjalanan yang dimulai dari keputusasaan dan berakhir dengan kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Bagaimana bisa seorang gadis biasa menjadi begitu luar biasa? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mewah dua pria yang jatuh hati padanya? Inilah kisah penuh air mata, perjuangan, dan takdir tak terduga. Kisah Dewi, gadis desa yang menantang batas hidupnya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di kaki pegunungan Jawa Barat, tersembunyi sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi sawah menghijau dan pohon-pohon bambu yang berbisik ditiup angin. Di sanalah Dewi dilahirkan, seorang gadis desa dengan kecantikan alami yang tak dibuat-buat. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam tergerai, dan mata bening yang memancarkan keteguhan. Ia bukan hanya cantik secara rupa, tapi juga dalam hati. Sopan santun, lembut bicara, dan penuh rasa hormat pada siapapun yang ia temui. Dewi tinggal di sebuah rumah kayu tua yang berdiri sederhana di tengah desa. Atapnya dari seng yang sudah mulai berkarat, dindingnya dari papan yang sering berderit ketika diinjak. Namun rumah itu penuh kehangatan. Di sanalah ia hidup bersama ayah dan ibunya yang bekerja sebagai buruh pabrik di kota, serta adik laki-lakinya yang masih duduk di bangku SD. Setiap pagi, suara motor tua sang ayah yang berangkat kerja menjadi tanda hari dimulai. Lalu ibunya menyusul, membawa bekal nasi dan sayur dalam rantang lusuh. Hidup mereka serba kekurangan. Kadang harus mengikat perut saat uang habis sebelum tanggal gajian tiba. Kadang beras tinggal setengah gelas dan lauk hanya tempe goreng. Tapi mereka tak pernah mengeluh. Mereka saling menguatkan, saling mencintai, dan saling percaya bahwa suatu hari, semua ini akan berubah. Dewi tahu, kemiskinan bukan kutukan. Itu hanya ujian panjang yang harus dilalui dengan kesabaran. Meski hidup dalam keterbatasan, Dewi tetap bersekolah. Setiap pagi, ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak berlumpur menuju SMA di kota kecamatan. Ia memakai seragam yang sudah mulai pudar warnanya, sepatu yang solnya sudah tipis, dan tas robek yang dijahit sendiri oleh ibunya. Namun senyum Dewi tak pernah pudar. Di sekolah, dia dikenal sebagai murid yang pintar dan rendah hati. Banyak guru menyayanginya. Teman-temannya pun menghormatinya. Setiap malam, Dewi belajar di bawah cahaya lampu minyak. Listrik di rumahnya sering padam. Tapi ia tak pernah menjadikan itu alasan untuk berhenti. Ia tahu, belajar adalah satu-satunya cara keluar dari kemiskinan. Ia membaca buku-buku tua pinjaman dari perpustakaan, sambil menjaga adiknya yang tidur di sampingnya. Di luar, suara jangkrik dan hembusan angin malam menjadi saksi perjuangannya yang sunyi. Seringkali, Dewi melihat ibunya menangis diam-diam di dapur karena uang belanja tak cukup. Pernah juga sang ayah pulang dengan wajah lelah, tangan penuh luka karena bekerja lembur di pabrik. Hati Dewi remuk setiap kali melihat itu. Ia merasa tak berdaya. Tapi dari semua kesedihan itu, tumbuhlah kekuatan yang tak pernah ia duga. Tekad yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Di sela-sela semua kesibukan dan kelelahan, Dewi sering duduk di belakang rumah, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau izinkan, aku ingin membahagiakan mereka. Aku ingin membawa senyum di wajah ayah dan ibu. Biar aku yang lelah, asal mereka bisa istirahat." Dan di malam-malam sunyi itu, takdir mulai menulis garisnya sendiri, tentang seorang gadis desa yang kelak akan berjalan jauh, sangat jauh, meninggalkan tanah kelahirannya, demi satu hal, harapan. Hari kelulusan itu datang juga. Dengan seragam putih abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya,
Dewi berdiri bersama teman-temannya di lapangan sekolah, tersenyum meski hatinya diliputi rasa takut. Satu persatu teman-temannya mulai membicarakan rencana masa depan, kuliah ke kota, mendaftar ke universitas ternama, atau bekerja di perusahaan besar. Tapi Dewi hanya diam, menatap jauh ke arah pegunungan yang memeluk desanya, menyembunyikan keresahan yang makin hari makin menyesakkan dada. Saat ijazah itu ia genggam dengan erat. Ia tahu nilai-nilainya cukup bagus. Tapi ia juga tahu, ijazah itu tak bisa menebus biaya kuliah yang mahal, atau membuka pintu pekerjaan dengan mudah. Ia kembali ke rumah dengan langkah pelan, menatap wajah ayah dan ibu yang menunggu dengan harap di teras rumah. Tak ada pesta kelulusan, tak ada kue atau hadiah. Hanya pelukan hangat dan sepotong tempe goreng di atas piring kecil. Hari-hari setelah lulus terasa hampa. Dewi mencoba melamar pekerjaan ke toko-toko kecil di kota kecamatan. Namun tak satu pun yang menerima. "Maaf, kami butuh yang sudah berpengalaman," begitu kata mereka. Ia bahkan pernah membantu tetangga mencuci baju hanya untuk mendapat Rp20.000. Bukan untuk jajan, melainkan untuk membeli beras agar adiknya bisa makan malam. Satu malam, ketika hujan turun deras, Dewi duduk di dapur bersama ibunya. Pelan-pelan ia bertanya, "Bu, kalau Dewi kerja jauh, ibu rela?" Sang ibu menoleh, menahan air mata yang sudah lama menggantung. Ia memeluk Dewi dan berkata, "Kalau itu demi masa depanmu dan demi adikmu, ibu ikhlas. Nak, asal kamu jaga diri baik-baik." Beberapa hari kemudian, seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri datang membawa kabar. "Dewi, kamu mau kerja di Arab Saudi? Katanya butuh pekerja pabrik. Gajinya besar, bisa sampai puluhan juta sebulan," katanya. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar hati Dewi. Besar sekali gaji itu. Lebih dari cukup untuk mengubah nasib keluarganya. Lebih dari cukup untuk memberhentikan ayah dan ibunya dari pekerjaan kasar mereka. Dewi pun mulai mencari informasi. Ia mengurus dokumen, menghadiri pelatihan singkat, dan menjalani berbagai pemeriksaan. Semua dilakukan dengan semangat. Walau kadang hatinya gamang. Ia belum pernah pergi jauh dari rumah. Ia bahkan belum pernah naik pesawat. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia harus kuat demi ibu, ayah, dan adiknya yang masih kecil. Hari keberangkatan tiba. Di pagi yang dingin, seluruh keluarga mengantar Dewi ke bandara. Ayah menggenggam tangannya erat. Ibu menangis, tak mampu berkata-kata. Adiknya yang masih kecil memeluk kaki Dewi dan bertanya polos, "Kakak mau kemana? Jangan lama-lama ya." Dengan mata yang berkaca-kaca dan senyum yang dipaksakan, Dewi melangkah masuk ke ruang keberangkatan. Ia menoleh sekali lagi, menatap wajah-wajah yang paling ia cintai. Lalu ia berbisik dalam hati, "Tunggu Dewi pulang, Bu, Pak. Suatu hari nanti, rumah ini akan penuh dengan tawa, bukan tangis." Pesawat itu akhirnya mendarat di tanah asing, Arab Saudi. Mata Dewi berkaca-kaca melihat hamparan gurun yang tak berujung dan gedung-gedung megah yang menjulang di kejauhan. Udara terasa panas, berbeda jauh dari hawa sejuk desanya. Ia menggenggam erat tas kecil di tangannya, satu-satunya yang ia bawa dari kampung. Di dalamnya ada pakaian sederhana, beberapa potong oleh-oleh dari ibu, dan foto keluarga yang ia simpan di balik dompet lusuh. Hari-hari pertama terasa asing dan sunyi. Bahasa yang tak ia mengerti, makanan yang tak biasa, serta wajah-wajah asing yang seolah tak peduli. Tapi Dewi tahu, ini adalah langkah awal. Ia tinggal di asrama bersama beberapa wanita lain dari negara berbeda. Kamar kecil itu menjadi tempat berlindungnya dari rasa rindu yang menghantui setiap malam. Pekerjaannya dimulai di sebuah pabrik besar milik dua bersaudara, Ahmad dan Karim. Gedung pabrik itu megah dan modern, dengan sistem kerja yang rapi dan teratur. Dewi ditempatkan di bagian pengecekan barang. Meski tubuhnya lelah setiap hari, ia selalu bekerja sepenuh hati. Ia ingat pesan ibunya,
Jangan pernah malu jadi orang kecil, selama kamu jujur dan bekerja dengan niat baik. Ternyata, Dewi tak luput dari perhatian. Bukan karena ia mencari-cari sorotan, tapi karena sikapnya yang sopan, kerja kerasnya yang konsisten, dan tentu, parasnya yang cantik alami. Di antara puluhan pekerja wanita, Dewi punya aura berbeda, tenang, anggun, dan tak banyak bicara. Ahmad, sang kakak yang lebih pendiam, sering memperhatikannya dari jauh. Sementara Karim, yang lebih ramah dan terbuka, sesekali menyapa dan bertanya kabar. Pada suatu siang yang terik, saat Dewi baru saja selesai dari jam istirahat, Karim datang menghampiri. Ia tersenyum dan berkata dalam bahasa Indonesia yang terbata, "Kamu Dewi, ya? Kerja bagus. Terus semangat, ya." Dewi hanya tersenyum sopan dan menunduk. Ia merasa gugup, tak menyangka akan disapa langsung oleh salah satu pemilik perusahaan. Sejak saat itu, perlahan perhatian keduanya terhadap Dewi makin nyata. Mereka mulai sering datang ke ruang kerja Dewi, memberi pujian, bahkan sesekali mengirimkan makanan ringan khas Arab ke kamarnya. Dewi bingung. Ia tak ingin disalahpahami oleh rekan kerja lain. Ia hanyalah gadis desa yang ingin bekerja, bukan mencari perhatian dari siapapun. Tapi semakin ia menolak, semakin perhatian itu datang tanpa henti. Suatu hari, setelah jam kerja, Dewi dipanggil oleh manajer ke ruangan kantor utama. Di sana, sudah ada Ahmad dan Karim menunggu. Mereka mempersilakan Dewi duduk. Dengan suara lembut namun tegas, Ahmad berkata, "Kami ingin mengenalmu lebih dalam, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai wanita yang membuat kami terkesan." Kata-kata itu membuat hati Dewi bergetar. Ia bingung. Ini bukan bagian dari rencana hidupnya malam itu. Dewi menangis sendirian di kamar. Ia memeluk foto keluarganya, bertanya dalam hati, "Apa yang sedang terjadi? Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk bermain hati. Tapi, mengapa takdir justru membawa hal yang tak pernah kubayangkan?" Keesokan harinya, undangan pun datang. Mereka mengajak Dewi makan malam di rumah pribadi mereka. Hati Dewi bergejolak. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Ia hampir menolak, tapi suara dalam hatinya berkata, "Mungkin ini bukan sekadar makan malam. Mungkin Tuhan sedang menulis bab baru dari kisah hidupmu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dewi melangkahkan kaki ke dunia yang benar-benar berbeda. Sebuah rumah megah bak istana, yang akan menjadi latar dari keputusan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, langit di Riyadh tampak jernih. Bintang-bintang bertaburan di atas kota, seolah ikut menyaksikan perjalanan hati seorang gadis desa yang sedang berada di ujung keputusan besar. Mobil hitam mengantar Dewi menuju rumah pribadi milik Ahmad dan Karim. Ia mengenakan pakaian sederhana, jilbab putih bersih, dan wajah yang tak berhias. Tapi justru itu yang membuatnya terlihat begitu anggun dan tulus. Tangannya dingin, dadanya berdebar. Ia belum tahu apa yang menantinya malam ini. Begitu sampai, Dewi terdiam melihat bangunan megah bak istana. Pilar-pilar besar berdiri kokoh, lampu kristal bergantung dari langit-langit tinggi, dan aroma parfum mewah menyelimuti udara. Ahmad menyambutnya dengan senyum tenang, sementara Karim terlihat lebih ceria dan ramah. Mereka mempersilakannya duduk di ruang tamu yang megah, dengan karpet tebal dan sofa empuk seperti awan. Makan malam pun disajikan. Hidangan mewah tersaji di atas meja panjang. Daging kambing panggang, nasi biryani, roti hangat, dan buah segar. Namun Dewi nyaris tak menyentuh apapun. Ia hanya menggenggam ujung bajunya, menunduk, dan sesekali mengangguk saat diajak bicara. Hatinya tak tenang. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara kabut. Indah, tapi tak pasti. Setelah makan malam, mereka bertiga duduk di ruang santai. Karim membuka pembicaraan lebih dulu. Suaranya lembut namun langsung pada inti. "Dewi, kami tidak ingin mempermainkanmu. Kami sudah lama memperhatikanmu. Kamu berbeda. Kamu jujur,
sederhana, dan membawa ketenangan. Ahmad menimpali, "Kami sepakat, kami ingin menikahimu. Kami berdua." Dunia Dewi seakan berhenti berputar. Detik itu juga, napasnya tercekat. "Apa maksudnya? Menikahi saya? Kalian berdua?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk di tengah mimpi indah. Lamaran itu bukan hanya mengejutkan, itu mengguncang seluruh dunianya. Dalam budaya dan keyakinan yang ia pegang, pernikahan bukan main-main. Dan ini sangat jauh dari yang pernah ia bayangkan. Ia berdiri perlahan, matanya memohon pengertian. "Maaf, saya hanya gadis desa. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk jadi istri siapapun, apalagi 2 orang sekaligus." Suaranya mulai bergetar. Ia ingin pergi, ingin pulang, ingin kembali menjadi Dewi yang dulu, yang hanya ingin mencari nafkah. Tapi Ahmad, dengan wajah tenang, berkata, "Kami tidak memaksamu. Kami hanya ingin kau tahu, perasaan kami tulus. Kami bersedia melindungimu, menghormatimu. Ini bukan nafsu, Dewi. Ini rasa kagum dan penghargaan. Jika kau butuh waktu, kami akan menunggu." Dewi pergi malam itu dengan hati kacau. Di kamarnya, ia menangis sepanjang malam. Dalam doa panjangnya, ia memohon petunjuk Tuhan. Ia memikirkan ibunya yang selalu berkata, "Jangan lihat dunia dari ukuran baju kita. Nak, kadang Tuhan punya rencana yang tak kita mengerti sekarang, tapi akan terasa indah nanti." Hari-hari berikutnya, Dewi menjauh, meminta waktu. Tapi dalam diam, hatinya bergumul. Ia melihat ketulusan dalam mata mereka, dan ia tahu, hidup telah membawanya terlalu jauh untuk sekadar kembali. Setelah berminggu-minggu menimbang, menangis, dan berdoa, Dewi akhirnya menyampaikan jawabannya. Ia menerima, bukan karena harta, bukan karena tekanan, tapi karena ia percaya. Takdir memang sering datang dalam bentuk yang paling tak terduga, dan ketika cincin itu melingkar di jarinya, Dewi tak lagi hanya menjadi gadis desa. Ia menjadi simbol keberanian seorang perempuan sederhana, yang berani melangkah melewati garis takdirnya sendiri. Berbulan-bulan telah berlalu sejak Dewi menerima lamaran Ahmad dan Karim. Ia kini hidup di tempat yang tak pernah ia bayangkan, sebuah rumah besar yang sunyi tapi damai, bersama 2 pria yang tak hanya menjadi suami, tapi pelindung dan sahabat dalam segala arti. Hidupnya berubah drastis. Tak ada lagi suara motor tua ayah, atau cahaya lampu minyak di malam hari. Kini, ia tidur di kamar luas dengan ranjang empuk dan jendela yang menghadap padang pasir yang tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, kerinduan pada desanya tak pernah surut. Setiap malam, ia masih memandangi foto keluarganya yang kini dibingkai rapi di dinding. Ia masih mengingat suara ibu memanggil dari dapur, tawa kecil adiknya, dan peluh ayah yang tak pernah mengeluh. Ia tahu, semua yang ia miliki hari ini bukan untuk dirinya sendiri. Ia datang ke negeri asing ini bukan untuk kaya, tapi untuk pulang sebagai harapan. Pada suatu pagi yang cerah, Karim masuk ke kamar dengan senyum lebar. "Kami sudah menyiapkan semua. Hari ini kamu pulang ke Indonesia," katanya lembut. Dewi terpaku. "Benarkah?" Suaranya bergetar. Ahmad masuk menyusul, menyerahkan selembar tiket pesawat dan sebuah koper baru. "Ini waktumu, Dewi. Pulanglah. Temui mereka. Bawa kabar baik." Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Dari kabin pesawat, Dewi melihat awan putih menggumpal di luar jendela. Ia menggenggam koper kecil berisi oleh-oleh, surat cinta, dan sebungkus kejutan besar yang ia simpan khusus untuk keluarganya. Hatinya deg-degan. Setelah sekian lama, akhirnya ia akan kembali ke tanah tempat ia dilahirkan, bukan sebagai anak buruh pabrik, tapi sebagai perempuan yang menang dalam perjalanannya. Bandara kecil di kota terdekat menyambutnya dengan senyum matahari pagi. Dan di sana,
Di balik kerumunan penumpang, Dewi melihat 3 wajah yang sangat ia rindukan. Ayah, ibu, dan adik kecilnya yang kini tumbuh lebih tinggi. Mereka menatapnya dengan mata berkaca. Dewi berlari, memeluk mereka erat. Aku pulang, Bu, Pak, maaf lama. Tangis pecah tanpa bisa dibendung. Di tengah keramaian bandara, pelukan mereka menjadi dunia kecil yang tak tertandingi oleh istana manapun. Dewi lalu memberikan sebuah map kepada ayahnya. Ini sertifikat rumah. Rumah kita yang baru. Di kota. Tidak perlu lagi kerja di pabrik. Pak, ibu juga bisa istirahat. Ini semua untuk kita. Ayahnya menatap surat itu dengan tangan gemetar. Kamu dapat semua ini dari mana, Nak? Dewi tersenyum dengan air mata. Dari jalan panjang, jalan yang sulit, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sang ibu memeluknya erat, berbisik di telinga Dewi. Ibu tahu, kamu akan jadi cahaya keluarga ini. Sesampainya di desa, kabar tentang Dewi cepat menyebar. Gadis desa yang dulu berjalan kaki ke sekolah kini kembali dengan mobil mewah dan hati yang tetap rendah. Ia membangun rumah untuk keluarganya, memperbaiki musola desa, dan membiayai pendidikan adiknya hingga perguruan tinggi. Namun ia sendiri tetap tinggal sederhana, tetap menyapu halaman setiap pagi, tetap menyapa tetangga dengan senyum hangat. Dewi tahu, hidup bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi bagaimana kita tak melupakan akar. Ia pernah miskin, pernah lelah, pernah takut, tapi ia juga pernah berharap, dan harapan itulah yang membawanya sejauh ini. Di antara desir angin desa dan suara burung pagi, Dewi berdiri di depan rumah barunya, menatap langit, lalu tersenyum. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tak pernah membiarkan aku berhenti percaya.